Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Ini mantap nih Bu, liburannya belajar. Masya Allah. Liburannya pada belajar nih gitu ya. Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah kajian Al-Quran yang bertema nikmat dan mudahnya paham Al-Quran dengan metode sekejap. Dan Masya Allah Ibu Bapak, hari ini kita luar biasa. Kenapa? Karena kita berjumpa dalam perjumpaan yang terbaik di atas muka bumi ini. Percaya Ibu? Iya, apa tuh? Perjumpaan Al-Quran. Ya. Nabi kita mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar bagaimana kita bisa faham Al-Qur'an dengan cepat insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini sekali lagi kita akan fokus untuk belajar bagaimana bisa menikmati Al-Quran. Bisa mudah paham Al-Quran dengan menggunakan sebuah metode yang bernama metode sekejap paham Al-Quran. Apa tujuannya Ibu? Adalah ingin sekali ya membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab. Bukan orang Arab, nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, usianya 10 sampai 80 tahun. Agar nanti ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, ya, demikian pula mendengarkannya, insya Allah juga bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah Ta'ala. Kita sudah sering pelatihan sekalian, sering sekali pelatihan dari tahun 2009. Ini dikembangkan di berbagai tempat, bahkan sampai di Malaysia, di Singapura, di Thailand, alhamdulillah. Dan pada tahun 2019 ini sekejap diundang ya untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kelompor. Ini kampus number one di Malaysia ya. Kita diundang, kita sampaikan program ini dan alhamdulillah ini sekejap mendapat sebuah apresiasi sebagai sebuah metode yang insya Allah bisa bantu kaum muslimin yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa mudah dan cepat memahaminya tanpa harus melewati fase belajar bahasa Arab yang sangat panjang insya Allah ta'ala. Bapak Ibu kira-kira mau nggak kalau ngaji ngerti? Bapak Ibu mau nggak kalau ngaji ngerti? Mau ataukah mau banget? Mau atau mau banget? Mana suaranya? Iya, insya Allah semuanya pasti mau. Nah, harapannya semoga sekejap bisa bantu kita insya Allah ta'ala. Oke, Pak Ibu, saya mulai ya dengan sebuah pengantar. Sebuah pengantar dulu. Tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran ini sebagai hidayah, betul? Karena memang sejak awal Al-Quran Allah menjelaskan Zalikal kitabu la raiba fi. Terus pada hafal ya. Masya Allah ya. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah. Masya Allah. Langsung sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, langsung Allah sebutkan fungsi Al-Quran. Bukan cuma sekedar dibaca, didengarkan, dihafal. Tetapi sebagai kitab hidayah, petunjuk.
Buat apa? Buat lil muttaqin. Buat antarkan kita menjadi the best man, orang yang terbaik. Orang yang bertakwa karena ngerti beritanya dibenarkan, perintahnya diamalkan, larangannya ditinggalkan. Karena itulah siapapun kita ini Bapak Ibu harus ngerti ketika baca Quran. Ya. Karena itulah cara untuk bisa mendapatkan keberkahan yang sangat banyak yang terdapat pada Al-Quran ini. Bapak Ibu, makanya ya Allah menyebutkan di surat Shad ayat yang ke-29. Nah, coba diperhatikan ini ayat. Ini luar biasa. Ya. Kata Allah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mubarak, dari kata barokah, berkah. Kitab yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Banyak manfaat, banyak kebaikan. Antarkan menjadi ibu yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, pimpinan yang terbaik, anak yang terbaik, yang Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena kitab yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Lalu bagaimana caranya agar bisa mendapatkannya? Langsung Allah lanjutkan. Liyadabbaru ayati, agar mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur, apa itu? Faham dengan baik, paham dengan dalam ayat-ayatnya. Dia ngaji langsung ngerti. Dia sholat berjamaah langsung dia paham. Ya, itu caranya. Ya. Jadi bukan baca kosong-kosong, bukan dengarkan kosong-kosong, tapi sampai tadabbur, lihat dabbaru ayati. Bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi faham dengan baik. Kalau sudah faham Bapak Ibu, apalagi pasal berikutnya, waliyatadzakkara ulul albab. Orang-orang yang berakal sehat di antara mereka itu bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mengamalkannya. Nah, inilah yang membuat hidup mereka menjadi hidup yang terbaik karena mengamalkan Al-Quran. Sehingga sangat penting setiap kita ini punya usaha merubah diri kita sampai kita ngaji kita ngerti. Sampai kita ngaji kita ngerti. Bapak Ibu, dan namun kalau kita nanya, ya kita nanya nih, kita jujur ya sama diri kita masing-masing. Bapak Ibu ini kira-kira ya itu kalau ngaji baca Al-Quran ya, baca Al-Quran kira-kira ngerti nggak? Nah ini Al-Quran ini, nggak pakai terjemahan. Bapak Ibu, kira-kira kalau baca Al-Quran paham atau tidak? Kok pada diam? Susah soalnya ya? Oke, biar mudah soalnya multi choice, ada 3 pilihannya. Gampang kan? Yang pertama, siapa yang merasa kalau ngaji itu sangat paham? Karena orang Arab atau lama belajar bahasa Arab. Ada sini? Gak ada ya? Yang kedua, yang merasa paham 60-70%. Ini biasanya mereka yang pernah di pesantren 5-6 tahun. Atau sekolah kuliah bahasa Arab formal. Ada Pak? Saya Ustadz pesantren. Pesantren kilat Pak. Oh gak bisa. Harus mondok. Harus mondok. Insya Allah dapatnya ya 60-70% lah. Atau yang terakhir nih. Siapa yang merasa kalau ngaji itu masih kurang paham? Ada Pak? Gak ada yang keempat Bu? Gak ada ini, cuma 3. Ustadz kurang paham. Ya paling-paling kalau ngaji ngertinya apa? Al-Fatihah. Ngerti Bu? Apalagi ngertinya? Triqul. Apa triqul? Qul huwallahu ahad. Apalagi? Qul a'udzu birabbil falaq. Terus? Qul a'udzu birabbin nas. Tetapi kalau sudah masuk surat Al-Baqarah, Ali Imran, ngerti enggak? Ya. Kalau mau jujur, banyak orang mengatakan Ustadz masih kurang paham. Bapak Ibu, kenapa banyak orang itu kok kalau ngaji sampai sekarang masih kurang paham? Ya. Padahal kita ini
sudah kenal Al-Quran lama. Bahkan Masya Allah kita ini ya sudah lama menjadi seorang muslim. Ada yang bahkan umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan kita ini setiap hari membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Ya, kan cuma itu aja Al-Quran, gak pernah nambah-nambah. Tapi kenapa yang kita pahami masih sangat kurang? Ya, kira-kira Pak, izin Pak, apa jawabannya orang-orang? Kenapa ngaji masih kurang pahamnya? Apa alasannya? Ibu-ibu? Ibu adik? Nggak belajar bahasa Arab, betul. Ya betul. Apa lagi Pak? Nggak belajar bahasa Arab. Apa lagi? Nah, ini jawaban sebagian orang ya. Ustadz, saya nggak ngerti Ustadz. Kenapa? Ya, karena Allah itu takdirkan saya jadi orang Indonesia. Coba kalau orang Arab. Ngerti itu insya Allah kan bahasa Arab. Apalagi Ustadz, dulu sekolahnya itu apa? Umum. Coba kalau di pesantren takdirnya. Nah, kuliahnya itu lokal. Di UI, UGM. Coba kalau di Mesir, di Madinah. Ya. Hah? Iya, gitu. Apalagi berikutnya, kerjaannya jadi pengusaha, jadi karyawan. Coba kalau jadi ustadz takdirnya itu. Jadi sadar atau tidak sadar, inilah sebagian alasan orang-orang kenapa sampai sekarang masih kurang paham Al-Quran. Belum belajar bahasa Arab, gak di pesantren, macam-macam. Ya. Bapak Ibu, padahal Masya Allah, kita sebenarnya ribuan kali mengucapkan dan mendengarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha sayang kepada kita. Ibu, Bapak, perhatikan. Saking sayangnya Allah kepada kita, apa itu? Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Betul gak Bu? Sekolahnya umum, bukan di pesantren. Kuliahnya lokal, bukan di Timur Tengah. Ya. Tapi Allah yang sayang kepada kita, ingin kita bahagia dunia dan akhirat. Caranya apa? Caranya adalah dengan menurunkan kitab panduannya itu, Al-Quran, untuk semua bangsa. Namun hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apakah iya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya kan Pak? Harus kita bahagia. Oh Ibu, nah itu alasannya. Kenapa kok Allah turunkan pakai bahasa Arab? Ada jawabannya di Al-Quran. Allah sebutkan ini. Di surat Yusuf ayat yang kedua. Kenapa kok pakai bahasa Arab? Bukan masing-masing bangsa dengan bahasanya seperti kitab lain itu. Masing-masing dengan bahasanya. Kita enggak. Ya. Semuanya pakai bahasa Arab Al-Quran. Di manapun pergi bahasanya Al-Quran. Sholatnya pakainya Al-Quran berbahasa Arab. Gak ada terjemahannya. Kenapa Bu? Ini alasannya. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat yang kedua. Masya Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Sengaja kan? Apa tujuannya? La'allakum, agar siapapun kalian, orang Arab, orang Indonesia, yang sukunya Jawa, orang Makassar, ya, yang masih muda, yang sudah tua, agar siapapun kalian itu takkilun, bisa memahaminya. Masya Allah. Jadi sebenarnya siapapun kita ini, ya, apapun background warga negara dan pendidikan kita punya peluang sangat besar untuk bisa memahami Al-Quran sebagai kitab hidayah, walaupun dia itu berbahasa Arab. Ibu, kenapa? Karena Masya Allah, ternyata banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran, walaupun dia berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Oke, ya. Saya mau sebutkan 3 saja alasannya. Ya. Ibu, Bapak, tahu nggak apa alasan paling utama kenapa Al-Quran mudah? Ada tahu nggak? Masya Allah. Karena Allah yang turunkan, Allah yang kasih kenikmatan ibu bapak, Allah yang turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab, ya kan?
ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Tenang, ada garansi dari Allah. Ya, ada garansi dari Allah. Yang penting kita mau belajar dan kita tahu caranya belajar. Nah, kita mau belajar serius dan kita tahu caranya belajar. Ini, Masya Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qamar, surat bulan. Ya. Dan diulang sebanyak 4 kali. Persis bunyinya. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Ya, untuk menjadi pelajaran. Tuh kan Bu, bayangkan telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan untuk memahami maknanya bagi siapa saja. Masya Allah. Ya, Ibu, masa kita nggak percaya sama Allah? Karena nggak pernah sekolah formal, umur sudah tua. Emangnya Allah nggak tahu? Ya, kita kuliah di UI, Allah nggak tahu? Tahu. Tapi tetap aja Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Kenapa? Allah jamin kemudahannya. Yang penting kita mau belajar serius dan kita tahu caranya belajar. Itu dia, tahu caranya belajar. Oke Ibu, setuju dengan saya? Pertama, Allah jamin kemudahannya. Yang kedua, kenapa dia mudah Ibu? Karena ini Al-Quran, ini kan Ibu? Ternyata ini Al-Quran Ibu, ternyata banyak sekali ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Ya, berulang-ulang ayatnya. Contoh, sebuah ayat yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jawab artinya. Wih, para tahu. Masya Allah, hebat ini para tahu. Benar Ibu? Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Kenapa? Karena ini ayat itu berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78 sebanyak berapa kali? Sebanyak ini 31 kali. Jadi ya, hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Masya Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang. Ini kalau mau dikumpul-kumpul ini Bu, nggak segini tebalnya nih. Kalau mau dikumpul-kumpul yang berulang itu nggak segini tebalnya. Ini menunjukkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya ayat-ayat yang berulang-ulang. Oke, jelas Bapak Ibu? Ini yang kedua, banyaknya ayat yang berulang. Ada yang ketiga, dan ini banyak orang nggak tahu. Masya Allah, tapi luar biasa. Kenapa dia mudah itu Al-Quran dipahami? Karena ternyata ya, bukan hanya ayat-ayatnya yang sering berulang-ulang, tapi juga kata-katanya yang berulang-ulang, vocabnya, ya, vocabnya banyak kata-katanya dan pola-pola grammar yang berulang-ulang, ataukah mirip-mirip itu maknanya, mirip-mirip, Masya Allah. Dan ini diantara yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kenapa terbaik? Kitaban, dalam bentuk sebuah kitab yaitu Al-Quran. Kenapa terbaik? Karena dua cirinya. Satu, mutasyabihan. Ada yang serupa-serupa, yang mirip-mirip padanya. Dan juga masani yang berulang-ulang. Tadi udah kan? Berulang-ulang ayatnya. Ini apa? Berulang-ulang kata-katanya, berulang-ulang pola-pola grammarnya, ya, atau mirip-mirip. Masya Allah. Dari sini Bu, ketahuan kuncinya. Apa itu? Itu Al-Quran adalah bahasa. Semua itu bahasa pasti punya dua sisi. Sisi vocab, kosakata, dan sisi grammar. Betul ya? Past tense, present tense, semua begitu. Termasuk Al-Quran yang berbahasa Arab. Ada kosakata, ada grammar.
Nah, jadi kalau Anda bisa mengetahui dan bisa menghafalkan, ya pertama bisa mengetahui dan bisa menghafalkan mana kata-kata bahasa Arab, ya, dan pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran, ini nanti buat ibu cepat pintar. Cepat apa? Cepat pandai. Masya Allah. Dan ini Bu sebenarnya Bu, yang jarang dipelajari sekolah formal. Ya, saya mengalami resmi belajar bahasa Arab, Masya Allah. Di pesantren 5 tahun, di Madinah 5 tahun, 10 tahun, mengajar sekolah formal habis 9 tahun. Formal. Kita tuh nggak pernah diajarkan. Ya, Pak Syekh, mana ya vocab yang sering digunakan dalam Al-Quran? Mana grammar? Nggak ada. Yang penting ini bukunya, belajar. Sehingga waktunya panjang banget tuh. Karena itulah dengan sayangnya Allah kepada kita ibu, akhirnya Allah hadirkan wasilah metode sekejap. Apa fokusnya? Ini fokusnya sebenarnya. Membantu Anda untuk mengetahui dan menguasai kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar yang sering berulang dan mirip-mirip. Ini kalau kita kuasai akan membantu kita dalam bisa menerjemahkan dan memahami setiap kata dan ayat dalam Al-Quran insyaallah ta'ala. Tanpa harus melewati proses formal bahasa Arab yang sangat panjang tersebut. Oke, bisa Bu difahami ini? Ya, itu alasannya Bu, ada 3. Kita ulangi, apa alasan yang pertama? Allah jamin kemudahannya, gitu Ibu. Yang kedua, banyak ayat-ayat yang sering berulang-ulang. Yang ketiga, banyak kata-kata dan pola-pola grammar ya yang sering berulang atau mirip-mirip itu. Sekejap hadirnya di sini nih, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Oke. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Kita mengajak, kita gabung, belajar bareng, latihan bareng. Di mana? Di kelas pelatihan sekejap faham Al-Quran. Harus belajar Ibu. Ya. Ini bukan kelas pengajian, ini kelas pelatihan. Jadi membentuk skill. Ya, membentuk apa Bu? Skill. Ya. Kayak skill bicara bahasa Inggris, itu kan skill. Ini apa? Skill baca Quran, ngerti. Dengarkan Al-Quran, faham. Itu ada kesentuh sekalian. Ya. Berapa lama? Paling minimal kami harapkan Anda belajar. Berapa? Cukup belajar level 1 saja paling minimal. Juz 1. 21 halaman, 141 ayat. Berapa lama? Sebanyak 20 kali pertemuan. 20 pekan. Seminggu sekali aja ketemunya itu. Ya, hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Nanti Ibu, kita akan diajarkan bagaimana pakai metode sekejap ini. Dan ada fase kita akan latihan menghafalkan kata-kata bahasa Arab dan pola grammar yang sering digunakan dalam Al-Quran. Dan kita praktik menerjemahkan dan faham ya, juz 1 semuanya. Kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5? Masya Allah Ibu. Dan ini kalau pernah dilewati, itu manfaatnya sangat luar biasa. Insya Allah Ta'ala. Dan ini yang sekarang kami lewati Ibu sekalian. Masya Allah. Sampai usia 84 tahun yang paling tua itu peserta. Itu standar Bu. 60, 70 itu biasa banget tuh kelas sekejap. Ya. Ya. Itu sekalian. Hari ini Bu, kita mau tunjukkan bagaimana caranya. Oke, nanti kalau Ibu tertarik, Ibu bisa mendaftar di Marwah Center untuk belajar bareng insya Allah Ta'ala. Oke, semua siap belajar? Lanjut Ibu? Oke, biar kita semangat, saya punya sebuah yel-yel. Buat apa? Buat kita semangat dan kita yakin kita pasti bisa. Apa itu? Kalau saya mengatakan paham Al-Quran, Anda jawab dengan tangan di kepal dan keyakinan kepada Allah dan full senyum. Apa itu? Mudah insya Allah. Siap Ibu? Oke. Paham Al-Quran? Ya Allah. Belum sarapan ya? Oke, sekali lagi. Paham Al-Quran? Saya belum sempat sarapan ini. Saya belum sempat sarapan. Baru saya baru minum. Iya. Cuma saya sarapannya lihat Bapak. Gembira. Lihat Bapak. Gitu. Faham Al-Quran? Mantap. Mudah insya Allah. Oke, sekarang kita masuk ya.
bagaimana belajarnya Ibu? Nah, belajar itu memang langsung praktek. Praktek menerjemahkan paham langsung dengan menggunakan Al-Quran sekejap. Jadi memang Ibu nggak bisa pakai Al-Quran lain, nggak bisa. Harus pakai Al-Quran sekejap. Nah ini dia. Nah ini 30 juz. Anda lihat sama sekali nggak ada terjemahannya, nggak ada. Ini yang untuk orang-orang tua kami, ya. Ada yang ukuran kecil untuk yang masih muda-muda. Nah, gitu. Oke? Jelas ya? Nah, ini ada macam-macam. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang model bunga. Ya, ada pilihannya macam-macam. Lalu, untuk bisa menggunakan mushaf ini telah disiapkan 2 buah buku panduan wajib bagi peserta. Yaitu buku warna merah, ya ini dia, ya. Buku Sekejap Faham Al-Quran. Ini warna merah. Ini bukunya tipis, Pak. Sampul yang tebal. Berisi ilmunya. Isi apa? Isi ilmunya, tahapan belajarnya, dan juga Al-Quran sekejap khusus juz 1 saja. Yang dipakai selama 20 kali pertemuan. Jadi kalau Anda baru belajar sekejap, itu nggak mesti punya ini, yang 30 juz. Ini nggak mesti. Ya, mulai dulu dengan punya Al-Quran yang juz 1 di sini, dengan ilmunya. Jelas ya? Yang kedua adalah, nih, buku warna hitam, Kamus Al-Quran Sekejap. Cuma segini. Cuma segini tebalnya nih. Oke? Ini bukan semua kata. Khusus kata-kata yang jarang muncul saja. Oke ya, jarang muncul saja. Jadi inilah 2 buku utama yang dipakai. Belajar sekejap. Oke. Lalu bagaimana belajarnya Bu? Ya langsung praktek. Dengan apa? Langsung pakai Al-Quran sekejap. Yang seperti begini model Al-Qurannya. Oke, kami sudah bantu ya, memberikan kepada Anda satu lembar Al-Qurannya. Nah ini nih. Hari ini kita praktek surat Al-Baqarah 1-5. Sudah Bu? Semuanya sudah dapat? Ya ini nih. Oke ya. Oke. Kita mulai ya. Dari sini inti pelatihan sekejap. Ya. Bapak Ibu. Oke. Anda lihat ya. Inilah Al-Quran sekejap, sama sekali tidak ada terjemahannya. Kalau yang ini, kalau ini kan ada terjemahannya nih. Nah, ini ada terjemahannya nih. Ada per kata, ada per ayat. Ya. Kalau ini nggak ada sama sekali. Tetapi dengan begini model Al-Qurannya akan bantu Anda untuk tahu arti setiap kata dan kemudian setiap ayat insya Allah. Karena ada 3 alat bantunya. Coba Bu lihat Bapak Ibu, apa yang beda dari Al-Quran sekejap? Ada 3. 1, ada warna-warna setiap katanya. Ya, warna-warna setiap katanya. Ya. Ustadz, saya punya Al-Quran berwarna. Beda. Yang itu apa Bu? Al-Quran warna tajwid. Ini warna untuk artinya. Yang kedua apa? Ada garis-garis berwarna. Tuh kan, garis-garis berwarna. Ada garis hijau, merah, biru, hitam. Oke. Yang ketiga, apa lagi? Ada angka-angkanya. Angka di atas, bawah, kiri, kanan. Gitu. Jadi ada simbol-simbol Ibu. Simbol. Jadi inilah 3 materi utama yang akan dipelajari di awal pelatihan sekejap. Kita belajar mengenal tentang pola warna. Warna hijau, merah, biru, hitam. Apa itu ya? Tentang pola garis. Hijau, merah, biru, hitam. Tentang pola angka. Atas, bawah, kiri, kanan. Ya. Ibu, apa goalnya sebenarnya Ibu? Apa goal ini? Mempercepat Anda. Ya. Buat apa? Buat bisa menghafal dan menguasai semua makna kata Al-Quran dalam 30 juz. Itu goalnya. Karena kita harus hafal kosakata Al-Quran. Ini fungsinya apa? Mempercepat Anda. Memudahkan Anda untuk bisa menghafal, menguasai seluruh kata dalam 30 juz. Jadi sekitar kata dalam 6.236 ayat. Jadi ada berapa kata dalam 30 juz? Berapa kata semuanya itu? 1 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa kata? Bi 1, ismi 2,
Allah 3, Ar-Rahman 4, Ar-Rahim 5, 1 ayat. Kalau 6 ribuan berapa? Ada yang pernah hitung nggak? Ya iyalah banyak. Ibu nggak usah hitung. Ada yang sudah hitungkan ulama kita. Ini jumlahnya 77.439 kata yang bisa kita kuasai. Ini apa? Harus kita kuasai. Kalau mau hafal Al-Quran 30 juz. Coba dirasakan Bu. Ini kalau mau dihafal sebanyak begini jumlah katanya, kita butuh berapa lama nih? Kita butuh berapa lama? Ya, sini Pak. Ya, oke. Kita butuh berapa lama? Kalau 1 hari kita menghafal 10 kata, kita perlu 7.000 hari untuk menghafal kosakata Al-Quran. Bayangkan. Ya, bayangkan tuh, lama sekali. Tapi insya Allah dengan bantuan ilmu sekejap ini dan Al-Qurannya, Anda bisa hafal ribuan arti kosakata dalam waktu yang sangat cepat. Nah, caranya apa? Dengan cara mengelompokkan. Ya, kita kelompokkan seluruh kata-kata ini, ya, secara arti itu menjadi 4 kelompok kata. Secara arti ya, 4 kelompok kata. Ya. Lalu kita berikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Warna pulpen warna. Warna hijau, merah, biru, dan hitam. Setiap warna ini Ibu, itu menunjukkan arti tertentu. Dan ada maksudnya. Begitu. Oke? Setiap warna ini apa? Menunjukkan arti tertentu dan ada maksudnya. Jelas ini? Oke, kita mulai nih. Kita mulai ya menerjemahkan. Tapi perhatikan Bu, itu sekejap guru tidak mendikte arti. Perhatikan, itu nggak ada. Contoh, kata gurunya, muridku dengarkan baik-baik ya. Bismillah, bi artinya dengan, tulis di bawahnya kata bi. Ismi nama, tulis. Nggak begitu model belajarnya sekejap. Nggak begitu. Bagaimana? Sekejap membantu Anda untuk menemukan sendiri maknanya. Dengan bantuan apa? Warna-warna ini diantaranya. Oke ya, kita mulai nih. Kita mulai ya dengan menerjemahkan per kata dulu, tapi per warna. Kita urut ya dari yang paling mudah dulu. Dari yang paling mudah. Ayo, siap semuanya belajar? Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Paham Al-Quran? Oke, kita mulai ya. Kita mulai belajar menerjemahkan per kata dulu, ya. Pakai warna. Yang pertama, perhatikan. Apa itu? Yaitu kata-kata Al-Quran yang diberikan warna sebagaimana warna gambar berikut ini. Gambar pemandangan yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Pak Ibu, kira-kira ini gambar pemandangan apa ini? Sawah. Oke, sawah itu warnanya apa? Hijau. Ibu Bapak, kalau Anda lihat gambar sawah yang hijau ini, itu kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Nama negaranya? Indonesia. Anda pergi tuh dari Aceh, Jawa, Sulawesi, sampai di Merauke, tempat saya lahir di Merauke. Itu Masya Allah, banyak sawah-sawah yang hijau dan indah di negeri kita Indonesia. Bapak Ibu, nanti kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap ini, ya, Anda akan mendapatkan banyak kata-kata yang diberikan warna hijau seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu warna hijau? Itulah kata-kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Ya, warna hijau, kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Dia asli bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tapi telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahkan masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, ya, lalu menemukan kata yang diberikan warna hijau, Anda nggak usah mikir artinya, nggak usah mikir, langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya.
Indonesia banget artinya. Oke? Jawab, hijau apa artinya? Hijau apa artinya? Indonesia banget sama artinya. Ya, langsung praktik menerjemahkan. Nah, coba lihat ya di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Jawab Allah. Allah, sama kan? Alif lam mim. Alif lam mim. Allah yang tahu mana sesungguhnya. Alkitab, kitab. Al-ghaib, ghaib. As-shalah, salat. Al-akhirah, akhirat. Maut, rezeki, amanah, istighfar. Muhammad, Musa. Itu kan kata Al-Quran, nama orang. Itu banyak banget di Al-Quran. Sekejap bantu dengan memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Jadi kalau Anda baca Al-Quran sekejap ada warna hijau, nggak usah mikir, nggak usah hafal. Langsung katakan, apa artinya hijau? Indonesia banget. Selesai. Alhamdulillah. Ini Bu, contohnya dalam juz 1. Kan kalau 30 juz ada sekitar 77 ribuan kata. Juz 1 saja sekitar 3.500-an. Ternyata yang warnanya hijau itu karena sudah jadi bahasa Indonesia sama artinya sekitar 10%-nya. Masya Allah. Jadi kalau 10% dari 30 juz berapa? Sekitar 7 ribuan kata. Yang Anda nggak usah hafal. Sekejap bantu apa? Kasih warna hijau pada kata-kata ini. Udah. Kalau ketemu apa itu hijau? Indonesia banget. Nggak usah dihafal. Nggak usah ditulis ketika belajar. Oke. Selesai warna hijau. Bagaimana? Mudah ataukah mudah banget? Mana suaranya? Mudah ataukah mudah banget? Ya, siapa yang ngajarin? Astagfirullah Ibu. Ibu lupa ya? Ada surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah itu Maha Penyayang. Terus? Allamal Quran, Allah yang telah ajarkan kepada kita Al-Quran hari ini. Saya mah numpang lewat aja ilmunya. Betul nggak? Tuh ini ilmunya diantaranya nih. Gitu. Sini Pak. Nah sini. Oke ya. Jelas ya? Oke. Selesai warna yang pertama. Anda sudah hafal 10% kata Al-Quran. Ya? Jelas ini Pak? Oke, selesai. Alhamdulillah. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? 4 warna, 1 udah keluar. 10%. Udah ringan kan? Nah, sisa 90% lagi. Ya, lanjut. Oke. Ini. Sekarang warna yang kedua. Ya, warna yang kedua. Ayo perhatikan. Oke. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Ya, selera merah, darah. Darah kita warnanya apa? Darah merah. Ada yang darah biru? Darah biru? Enggak ada ya. Semua warna merah kan? Ya. Ibu, dan darah kita ini dalam tubuh kita, apakah banyak jumlahnya atau sedikit? Banyak kan? Dari ujung kepala sampai kaki tersebar darah. Nah, itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya dalam tubuh kita. Ya, itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya dalam tubuh kita. Di mana-mana ada darah. Nah, Bapak Ibu nanti dalam Al-Quran sekejap ini akan ada kata-kata yang kita berikan warna merah seperti merahnya darah kita yang banyak jumlahnya itu. Nah, apa itu warna merah? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Itu kata kuncinya. Banyak berulang. Di mana-mana ada darah. Ada warna merah. Ya. Jadi nanti kalau Anda mengaji dengan menggunakan Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, langsung katakan, ini kata
Banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke? Jawab. Merah apa artinya? Merah apa artinya? Iya, banyak banget berulangnya. Banyak sekali berulangnya. Sekarang kita praktek ya. Nah, coba Anda lihat di setiap baris. Apakah ada warna merah tiap baris? Masya Allah, ada. Dan hampir setengahnya itu warna merah. Hampir setengah itu warna merah. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang banyak berulang. Nah, ini Pak, kalau saya buka Al-Quran sekejap ini, Anda lihat Pak, setiap baris setengahnya warnanya merah. Ya Pak ya? Lihat Pak? Ya. Bisa dilihat Pak? Ibu lihat Bu? Ya. Ibu lihat? Ya. Setiap baris begini modelnya. Ya. Ada kata warna merah. Apa itu? Itulah kata yang banyak berulang. Berulang. Masya Allah Bu. Setelah coba dikumpulkan itu yang warna merah-merah ini. Itu ternyata jumlahnya gak banyak. Hanya berulang-ulang aja. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Tapi dia berulang-ulang. Yang telah dikumpulkan dalam sebuah kertas yang bernama kertas ajaib sekejap. Ah ini nih. Ini dia. Ini nih. Bolak-balik. Ya bolak-balik. Nah, oke. Ini Bu. Ini kalau Anda punya bukunya Bu, ada terjemahannya. Itu ada terjemahannya. Ini untuk latihan. Kalau asli itu ada artinya. Ini untuk latihan. Tuh. Lengkap. Apa? Setiap kata dengan artinya. Bi artinya dengan, li itu bagi dan seterusnya. Ini Bu. Oke, Masya Allah. Sekitar 100 kata. Bapak Ibu, nanti di pelatihanlah kita akan latihan. Ya, akan latihan. Bagaimana caranya Anda bisa menghafal, bisa menguasai arti kata-kata ini seperti Al-Fatihah. Seperti nama anak sendiri. Anaknya 10. Fatimah, Ahmad, Zainab, Aisyah, begitu. Kita ada caranya itu, ya. Sampai hafal seperti Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau Anda hafal yang warnanya hijau, ini sudah pasti kan? Yang Indonesia banget artinya 10%. Ditambah Anda hafal 100 kata dalam kertas ajaib ini. Ini mewakili sekitar 50% kata Al-Quran. Sudah 60% kata Quran Anda kuasai. Bayangkan 60% dari 77 ribuan kata. Berapa tuh? Sekitar 40 ribuan kata. Modalnya hanya hafalin 1 lembar kertas ajaib ini saja. Sudah ada. Sudah ada. Tinggal apa? Tinggal belajar di kelas ini sekejap. Oke ya? Ini Pak, ini contoh yang sudah real dihitung di juz 1. Ini kelihatan karena ada mushafnya. Tadi kalau juz 1 kan yang warna hijau 10%. Yang warna merah ternyata mencapai 56%. Lebih setengah. Jadi hanya bermodalkan 2 warna saja sudah mencapai sekitar 66%. Masya Allah. Ibu kebayang gak? Sudah ketahuan. Tinggal tugas Anda belajar. Belajar di kelasnya Marwah Muslimah Center. Kira-kira begitu. Ya, sekarang saya mau tunjukkan ini. Beberapa orang yang pernah belajar. Yang pernah belajar, Masya Allah. Allah kasih kemudahan buat apa? Buat bisa menghafalkannya. Ini contohnya nih Pak. Ada namanya Pak Endang. Ini orang sibuk pimpinan pabrik. Makanan terkenal. Ya, oke. Dia belajarnya masa pandemi aja online gitu. Ya, lalu dia hafal ini. Ya, hafal materi ini. Kita dengarkan ya. Ini keluar sore ini. Oke. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka,
anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, idza ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Bi dengan dibagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, illa kepada qabla sebelum. Mereka ini dari tugas ujian awal kelas D. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Di dengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, di dalam dari, ila kepada qobli sebelum, wadiyahum mereka, antara kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi
Maaf yang man orang yang inna sesungguhnya apakah am atau tidak ma bukan ilah kecuali falalu ida apabila ilama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah. Dan seterusnya. Apa dan? Sampai dengan selesai. Ibu tinggal masuk di YouTube aja, ketik itu setoran kertas ajaib sekejap. Oh itu videonya Masya Allah banyak banget. Yang tampil bukan anak muda. Begini usianya 60 tahun, 70, 60 tahun. Kenapa? Allah jamin kemudahannya. Yang penting kita mau belajar. Kan? Kami telah mudahkan Al-Quran. Yang penting mau belajar dan tahu caranya belajar. Oke? Itu contohnya. Ya. Oke sekalian. Nanti manfaatnya apa? Ini manfaatnya. Oh ini. Ini dekat nih Bu. Ini siapa nih Bu? Ini ibu-ibu di Masjid An-Ni'mah. Sini nih. Ya, pengajian. Mereka belajar di masjidnya. Selesai 20 pekan. Ada ujiannya. Ini acara syukuran penamatannya. Jadi menghafal kertas ajaib, menghafal grammar-grammarnya. Dan setelah itu mereka setoran. Ini sesi syukurannya. Kita dengarkan ya. Ingat kepada kaum sebelum Suwaiyahu mereka anta kamu antu kalian anak aku nahdu kami Suwaiyahu mereka kakamu pun kalian ya aku nak kami ada ini haulai mereka ini. Oke, dan seterusnya ya. Oke. Ini semuanya ada di YouTube. Ya, alhamdulillah. Kira-kira Bu, begitu hasil belajarnya. Hasil belajarnya. Caranya apa? Cara itu diajarkan di kelas. Nah, hari ini ya, saya membocorkan. Ya, di antara caranya ya. Nanti resminya utuhnya di pelatihan lengkap. Oke ya. Ini contohnya Pak. Bagaimana cara kita menghafal ini Pak? Ini sebenarnya gampang. Apa? Kita nggak perlu cara baru. Apa caranya? Semua orang itu kalau mengaji pasti menggunakan irama. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Jadi kita baca ini Arabnya, kata Arabnya. Dengan artinya tuh apa? Dengan irama orang mengaji. Oke? Lalu dipenggal. Lalu diniatkan untuk dihafal. Ya Allah, buat aku hafal kata ini untuk bisa ngerti Al-Qur'anmu ya Allah. Oke ya? Ayo, kita coba ya. Kita coba. Ini asumsinya Pak, kalau 1 hari 1 baris, 2 minggu selesai. Bayangkan, kalau ini kan ada berapa? Ada 15 baris. Asumsinya kalau 1 hari 1 baris, 2 minggu Pak selesai. Setengah Al-Quran dikuasai. Masya Allah. Sudah ketahuan. Nah gitu. Oke sekarang kita belajar ya caranya. Nah, pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah dengan nama Allah. Li ini apa? Bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji. Lillah bagi Allah. Jadi ini kata sering kita ucapkan. La ini apa? Walam yakullahu. Dan tidak ada yang setara baginya. Kalau wah iyyaka na'budu wa dan ghairil maghdubi alaihim ala atas la waladdallin wala dan bukan. Tuh. Kata-kata di mana? Di Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi nanti akan berulang setiap halaman Al-Quran. Oke? Ayo kita mulai ya. Saya contohkan. Caranya bagaimana? Ada 6 kata. Baca itu 3-3. Bi dengan, li bagi, la bagi. Oke? Terus wa dan
alatlah bukan, ya. Nanti kita latihan dengan cara ditutup artinya kayak gini nih. Karena kalau sudah mengaji tidak ada lagi artinya itu sudah di sini, ya. Ayo siap ya. Ayo ikuti saya. Ayo. Bismillah. Ya Allah, buat aku hafal kata-kata ini agar ngerti Al-Qur'anmu ya Allah. Gitu ya. Ulang sering-sering. Oke, kita mulai. Ikuti saya ya. Bi dengan li bagilah bagi. Yo. Ujungnya dipanjangkan suaranya. Bi dengan li bagilah bagi. Pak, bukan bi dengan la bagi. Apa? Bi dengan li bagi dulu. Baru la bagi. Jelas? Oke. Bi dengan li bagilah bagi. Keluarkan suaranya. Itu bahasa apa? Harus dikeluarkan. Gak bisa. Bi dengan li bagilah bagi. Gak bisa itu. Gak bisa. Itu bahasa perlu pembiasaan. Ya, perlu pembiasaan. Dibuat jelas. Bi, li, la, wa, ala, atas. Ya, oke? Bi dengan li bagilah bagi. Yo. Hafalin. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Hafalin. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Wa dan ala ataslah bukan. Wa dan ala ataslah bukan. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Poster, itu hadiah. Poster. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Begitu Ibu. Nanti di rumah sambil menggoreng pegang ini, taruh sampingnya. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Sambil gendong bayi. Bi dengan li bagilah bagi. Gitu. Sambil bawa mobil. Bi dengan li bagi. Gitu Pak. Oke. Awalnya apa? Dibaca. Terus apa lagi? Latihan ditutup. Nah, ini harus latihan. Karena kalau sudah mengaji tidak ada lagi artinya. Tapi sudah pindah di sini. Oke? Ayo. Ya. Semua lihat ke depan. Siap? Jawab. Ayo. Bidang. Sebentar. Saya Pak Guru. Saya duluan baru Anda ikuti. Oke? Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Ayo hafalin, siap-siap ditunjuk ya. Bi dengan li bagilah bagi.
Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Wa dan ala ataslah bukan. Siap-siap ditunjuk. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Siap-siap ditunjuk ibu. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Sekali lagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Ada siapa yang mau coba yang sudah hafal? Oh, Masya Allah, langsung hafal ternyata. Ayo, bismillah. Ayo. Bi dengan, ayo. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Masya Allah, hafal. Hafal. Kalau satu hari satu baris, 15 hari. Gak sampai 5 menit. Bisa gak Pak? Bisa. Sekali lagi. Bismillah. Bi dengan bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Iya, oke. Sekarang Pak, nanti latihan menjawab acak, ya. Ayo. Apa artinya wa? Ayo pegang mic-nya. Yang lain diam dong. Ini dulu. Tunggu gilirannya Ibu, tunggu. Ya. Pak siapa? Irwan. Pak Irwan. Sekarang giliran Pak Irwan, ya. Yang lain dalam hati ya. Ibu, itu apa? Sampai nggak pakai mikir. Anak kita, Ahmad, Fatimah, kan gitu tuh nggak pakai mikir. Kayak orang mengaji nggak pakai mikir itu langsung. Maunya begitu. Hanya pembiasaan saja. Ayo siap. Wa Dan ala atas bi dengan la bagi. Panjang la. La bukan. Hati-hati beda itu. Iya. La Bukan. wa Dan bi bagi. la Bukan. la Bagi. li Bagi. wa Dan wa wa. wa. Oh, dan Iya. Kok betul itu kenapa? kan barang. Maksudnya kokoh. Siap. Jangan ragu-ragu. Wah iya dan enggak ada. Soalnya tuh kenal. Wa Dan bi bagi. la Bukan. ala Atas. wa Dan la bukan. li Bagi. bi. Dengan Masya Allah, hafal. Ya kan bisa nggak Ibu? Nah, kira-kira begitu cara belajarnya. Ayo sekali lagi. Bi dengan li bagilah bagi, yuk. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Oke. Ada ibu-ibu yang sudah hafal? Ibu-ibu? Masya Allah ada ibu. Alhamdulillah. Oke. Ayo ibu. Ayo. Ya. Yang jelas suaranya Bu. Ya. Bi dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Wih, mantap. Jelaskan sekali lagi.
Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala atas la bukan. Masya Allah, langsung hafal. Sekarang acak Bu ya. Apa artinya wa, Dan ala, atas bi, dengan la. bukan bagi. Nah, ya, dengarkan ada panjang ada pendek ya. La, Bagi la, bukan. wa, Dan ala, atas la, bukan. ala, Atas wa, dan la, bagi. li, Bagi wa, bukan. la, Dan li, bagi bi. dengan. Masya Allah. Oke. Ibu, bisa nggak dibayangkan nih? Kalau satu hari satu baris berarti apa? Selesai 2 minggu. Itu kelamaan Ibu. Ya, ini cuma berapa nih? Cuma 5 menit nggak nyampe. Ya. Kalau satu hari 2 baris, 1 minggu selesai. Masya Allah, bermanfaat untuk paham Al-Quran. Nah, nanti lengkapnya Ibu di pelatihan dipelajari semuanya. Ya, dari kosakata, dari pola-pola grammar yang sering berulang, baru dipraktekkan untuk menerjemahkan setiap kata dan ayat. Dan bukan hanya terjemah Ibu, termasuk siapa? Sesi tadaburnya. Sesi apa? Terjemah dan tadaburnya. Jadi dapatkan bagaimana kita bisa beramal dengan Al-Quran tersebut. Yang apa? Ada materinya itu. Ya, materi dari apa? Dari gurunya, sesi tafsir dan tadaburnya. Sehingga itu anak keluar dalam posisi hafal. Ya, kata-kata yang sering digunakan, apalagi grammar yang sering digunakan, bisa bedakan itu lampau sekarang pelaku bisa bedakan, apalagi Bu, dan bisa menerjemahkan setiap kata dan setiap ayat dan telah mendapatkan tafsir dan tadaburnya insya Allah Ta'ala. Berapa lama Bu? 20 pekan insya Allah Ta'ala. Oke, begitu Bu. Nanti lengkapnya Bu di pelatihan ada warna biru, ada warna hitam, oke, ada pola garis hijau, merah, biru, hitam, ada pola angka, itu di pelatihan. Tapi paling minimal hari ini Anda sudah tahu, oh ada pola warna ya. Ada warna hijau, Indonesia banget, itu 10%. Ada warna merah, banyak banget, 100 kata di kertas saja itu dihafalkan. Seperti yang tadi kita praktekkan. Kalau Anda mau lihat Ibu, masuk di YouTube aja, klik setoran kertas ajaib sekejap. Masya Allah, videonya banyak banget. Ya, videonya banyak banget. Terjemah Al-Quran metode sekejap, itu videonya banyak banget di YouTube, bisa dilihat. Dari mana? Dari hasil pelatihan sekejap. Oke Ibu, alhamdulillah selesai sesi pelatihan kita. Kami berharap sekalian bisa membantu Bapak Ibu sekalian ini untuk bisa paham Al-Quran. Ya. Dan pengalaman kami mendampingi orang tua kami, Masya Allah sangat terbantu sekali. Sekarang yang paling tua itu 84 tahun yang pernah selesai. Bahkan itu Bu Sri yang di Mahogani itu bahkan sudah sampai level ke-6 sekarang. Sudah level ke-6. Jadi per 6 bulan dia selesai satu level. Ya, jadi ada materi yang dikuasai, ada prakteknya. Alhamdulillah. Insya Allah Ta'ala. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu sekalian. Nanti pelatihan teknisi akan diatur ya oleh Marwah Center untuk pelatihan ke depan insya Allah Ta'ala. Oke. Bocorkan gak ya? Oke. Udah saya bocorkan ya. Masih cukup gak waktunya? Oh masih banyak ya? Oh masih banyak. Oke lah saya bocorkan kalau begitu. Ya. Itu kalau biru Bu. Kalau itu resminya. Hah? Oh iya betul. Oh ini nih. Biar mudahnya Bu, saya putarkan ini Bu. Apa? Saya putarkan. Apa? Ini nih. Oh ini nih. Jadi kalau Anda sudah belajar utuh, ya belajar utuh Bu, itu nanti apa bisa menerjemahkan langsung, ya lengkap itu. Ada pola warna hijau, merah, biru, hitam, oke. Tahu vocab, tahu grammarnya, itu bertahap, oke. Itu bisa langsung baca Quran, langsung bisa menerjemahkan. Ini contoh Pak Endang ini Pak. Ini yang apa tadi? Yang ini dia Pak pimpinan pabriknya Indomie itu, yang bubuk. Dia pimpinannya itu. Kebayang nggak? Punya banyak karyawan, tapi dia mau belajar online aja. Kita dengarkan ya.
Surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Ittaq dan sobiin man amana, barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih hati. Dan kalian orang-orang yang zalim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana. Kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar, dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga
mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahwu, sorob, i'rob dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah, dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami, kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan kami bisa membahas dalam satu juz, dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam, dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah, tapi isinya. Sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya, metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam. Baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya sampaikan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Contoh ya, contoh. Misalnya nanti jadi misalnya ya. Jadi itu nantinya Bu, itu hasilnya apa? Peserta baca ini Bu, itu bisa mengartikan. Ini contoh ya, peserta. Dan ini banyak di YouTube bisa dilihat. Ya, baik sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak orang baca Quran. Zalikal alif lam mim, alif lam mim. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Terus lagi. Allazina yu'minuna, orang-orang yang mereka beriman. Bil ghaibi, kepada yang ghaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang rozaqnahum, kami telah rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan sampai selesai juz 1. Jadi videonya ada. Videonya apa? Ada.
Karena itu peserta Bu diharapkan mengupload, merekam dan mensimpan di YouTube. Simpan di apa di YouTube? Hasil belajarnya. Setelah diserahkan pesertanya dikoreksi, nanti ustaznya bantu menjelaskan maknanya. Contoh ya, contoh gini. Kata Allah, zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu ya adalah kitab yang la roiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena semuanya benar sebagai wahyu dari Allah. Apa yang benar? Dua, lafaznya itu benar dari Allah, bukan buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apanya? Isinya tentang tauhid, tentang sholat, tentang zakat dan seterusnya. Ya, oke. Lalu fungsinya sebagai apa? Sebagai hudan, sebagai kitab hidayah, masya Allah. Jadi bukan sekedar buku bacaan biasa, bukan. Kitab hidayah. Hidayah buat apa? Buat lil muttaqin, buat antarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, siapa itu orang bertakwa? Orang-orang yang ketika baca Al-Quran ngerti. Ngerti dia. Ketika didengarkan dia faham. Kenapa? Hidayah di situ. Maka beritanya dia benarkan, perintahnya dia laksanakan, larangan dia tinggalkan. Itulah orang bertakwa, orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Jadi intinya apa? Ini ayat tunjukkan beberapa hal. Pertama, kitab yang terbaik adalah kitab Al-Quran. Kenapa? Dari Allah yang maha benar, jangan ragu-ragu. Yang kedua, fungsi yang terbaik, kitab hidayah. Yang ketiga, antarkan kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Insya Allah. Dari sini pun kita bisa tangkap tentang pentingnya kita belajar paham Al-Quran. Ya, Pak. Kenapa? Kalau kita nggak belajar, nggak ngerti, kita nggak dapat itu Pak hidayahnya itu kita ngaji. Ya. Makanya apa? Semangat baca Al-Quran. Nah, ada metode sekejap bisa bantu, bisa mendapatkan hal tersebut. Selesai, kira-kira gitu aja. Jadi dia nggak panjang, bisa rata-rata setengah halaman itu dia setengah jam, gitu, setengah jam. Jelas ya? Oke, itu gambarannya. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Hah? Oh ya Ibu. Mau tahu? Itu mah daftar kelas Ibu. Oke, udah saya bocorkan. Ya, oke ya. Boceng, boleh. Masya Allah. Itu kalau dikasih kerja Bu, Ibu. Kita belajar pola warna hijau merah itu Bu, di mana? Pertemuan 1, 2 jam. Warna biru hitam itu di pertemuan kedua. Ya. Terus pola garis itu pertemuan keempat. Iya, Masya Allah. Bocor dulu ya. Apa? Iya. Oke ya. Saya bocorkan ya. Oke, ini Bu contohnya. Kan hijau apa? Indonesia banget. 10% gak usah dihafal. Warna merah banyak banget. Ya, di mana? Di kertas ajaib dihafalin. Ada caranya. Oke. Yang warna biru ini apa warna biru? Kata-kata yang mudah dipahami. Kenapa? Di antaranya kata-kata itu punya asal dalam bahasa Indonesia. Ini apa? Latihan menebak asal. Contoh, kafaru dari kata kafir. Lengkapnya di mana? Di sini ada lengkapnya. Oh, kalau kafir itu artinya mereka telah kafir. Sobaru dari kata sabar. Sobaru di sini lengkapnya. Mereka sabar. Ya, contoh ya. Ibu, ini gampang ini. Rozakona dari kata sabar syukur rezeki. Hah? Lihat huruf-hurufnya Ibu. Apa? Ini kan rozakona warnanya biru. Oke, Bu. Apa itu biru? Apa itu biru? Mudah karena apa? Punya asal bahasa Indonesia. Bedanya apa? Kalau hijau itu persis banget. Kitab-kitab,
goib. Kalau biru itu Bu berubah sedikit. Ya. Kalau makan itu warnanya apa? Hijau. Kalau makanlah itu biru. Dimakan itu biru, kayak begitu. Perubahan grammarnya. Ya. Orang baru belajar itu Bu, apa? Latihan menyebak asal yang sudah jadi bahasa Indonesia. Contoh ya, ayo. Rozakna warna biru. Itu rozakna Bu, apa asalnya? Sabar, syukur, rezeki? Rezeki, nggak mungkin sabar. Kenapa nggak mungkin? Hurufnya nggak ada. Sabar, ada so, ada ba, ada ro, nggak ada hurufnya. Syukur, mungkin? Nggak mungkin, hurufnya nggak ada. Kalau rezeki, hurufnya ada. Rizki, ro, za, ko. Berarti ini pasti dari kata rezeki. Di buku ini Bu dikumpulkan semua kata yang bersumber dari kata rezeki. Nah, contoh ya. Saya bukakan ini. Nah, ini bisa Bu. Ya. Nomor nah, semua kata dari kata rezeki, nomor 5 dari rezeki. Ada rozakna, kami telah rezekikan. Oh gitu. Nanti peserta sudah dapat Bu, dia pindahkan dan tuliskan di sini. Gitu. Apa yang ditulis? Kami telah rezekikan? Bukan begitu. Kan sudah tahu rezeki. Cukup singkatannya saja, yaitu apa? KMT. Kami telah saja. Rezekinya nggak usah, rezekinya di sini. Begitu maksudnya. Oke. Yukinun dari kata yakin. Kalau yukinun cari di sini. Oh, nomor 8. Yakin nomor 8. Sampingnya yukinun M. Apa itu M? Mereka yakin. Kata kerja. Nah, sini. M saja tuh sini, Pak. Jadi nggak perlu mereka yakin. Yunfikun dari kata sabar, syukur, infak. Infak, yunfikun, infak. Cari kata infak di sini. Infak sampingnya ada yunfikun. Apa? M. Apa M? Mereka infakan. Cukup tuliskan sini M saja. Begitu Al-Quran, banyak banget yang begitu. Nah, nanti Ibu kita belajar apa? Grammarnya. Grammarnya. Past tense, present tense, dan seterusnya. Itu dihafal. Cuma itu sekejap hanya mencarikan apa? Grammar-grammar yang sering muncul saja. Jadi nggak semuanya. Kita udah cek itu. Ya, cek tuh. Itu banyak banget bahasa Arab sekali. Cuma kita udah carikan mana yang sering muncul. Itu yang dijelaskan dan dihafalkan seperti Al-Fatihah. Nah. Rozakna, kami telah rezeki. Kami telah rezeki. Kenapa kami telah? Ada ilmunya. Ada cirinya. Yukinun, karena mereka ada ilmunya. Yunfikun, mereka infakan. Kenapa mereka ada ilmunya? Di mana? Di pelatihan lanjutan itu diajarkan. Begitu Pak. Oke. Jelas ini ya. Ini biru Bu, 2000-an kata jumlahnya. 2000 kata. Misalnya gini, kafaro satu kata. Kafaru kata kedua. Kafarta 3. Begitu dia hitungnya. Sekitar berapa? Sekitar 2000-an kata, 20% kata Al-Quran. Itu bisa dihafalkan di pelatihannya. Yang terakhir Ibu, yang warnanya hitam. Ini dia warna hitam. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang jarang muncul. Dan dia itu bukan bahasa Indonesia. Contoh kata roibah. Oke, Ibu Ade, Pak Irwan. Ya ini. Bayangkan cuma satu yang warnanya hitam. Yang jarang muncul. Lengkap dengan angkanya. Ini ada angka nih. Atas kanan 18. Artinya apa? Kata roibah ini hanya 18 kali berulang dalam 30 juz. Sedikit. Paham? Sebelah kirinya berapa? 2. Dan hanya 2 kali berulang dalam juz 1. Ketahuan itu. Di sekejap ketahuan. Oke. Ibu bayangkan kalau ada orang yang Anda jarang ketemu dengan dia. Ingat gak kira-kira? Bisa lupa kan? Itu wajar.
Tapi kita harus tahu yang warna hitam ini Bapak Ibu, guru nggak boleh bilang artinya, nggak boleh. Apa artinya raibah Pak Guru, Pak Ustadz? Ya cari sendiri. Cari di mana? Disiapkan ini Bu. Apa? Kamus hitam ini. Ini khusus untuk mencari kata yang berwarna hitam. Udah, raibah apa? Cari raibah keraguan. Itu murid pindahkan di sini Bu. Keraguan. Selesai belajarnya. Selesai. Habis kan? Warna hijau sudah, merah sudah, biru sudah, hitam sudah. Tinggal disusun maknanya. Zalika itu Alkitab. Kitab apa? Al-Quran. Kalau digabung, zalikal kitabu. Ayo. Kok bingung? Zalika itu Alkitab. Kitab apa? Al-Quran. Kalau digabung, zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu seperti bahasa Inggris. That book is mine. Dibalik. Sama bahasa Inggris. Ya. Zalikal kitabu artinya kitab Al-Quran itu tidak ada. Raibah keraguan. Fi di dalam, hi-nya. Kalau digabung, la raibah fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan warnanya biru. Apa asalnya? Hidayah. Tuh kan? Mirip kan? Bukan petunjuk, hidayah. Tambahkan sebagai hidayah. Kalau li bagi. Bi dengan li bagi. Tuh kan berulang kan? Muttaqin dari kata apa? Takwa. Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin. Gitu Bu. Lalu apa? Lalu dibaca berulang-ulang. Ayo ikuti saya. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. Yuk. Jadi Anda baca Quran itu apa? Artinya udah tahu. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. Mana suaranya Bapak Ibu? Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Perkata menjadi penggalan ayat, ya. Dari perkata menjadi apa? Penggalan ayat, gitu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, ayo hafalin. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, sekali lagi. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya.
Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Siapa yang mau coba? Ayo. Ada? Ayo, Masya Allah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi hidayah sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Kurang. Orang-orang, dia plural. Iya. Bagi orang-orang yang bertakwa. Beda itu. Orang yang bertakwa itu satu orang. Ini apa? Mutakin. Orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi. Hudal lil Yang pertama. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah benar. 6 bulan 1 juz selesai. Amin. Iya enggak Pak? Iya. Benar ini. Dengan cara seperti begitu Pak. Belajar seperti itu, Masya Allah. Tapi lengkap dengan vocabnya, lengkap dengan grammarnya, lengkap dengan keterampilan menerjemahkannya, dengan tadabbur dan tafsirnya. Ya, oke, itu Pak. Kita bantu sampai situ, sampai bisa ngaji, bisa ngerti. Nanti kalau mau dihafal, hafalnya apa? Hafal dan ngerti. Zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka beriman kepada yang ghaib dan mereka mendirikan salat, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Insyaallah. Ikhwan, sekarang tuh banyak yang kita hafal tapi dia nggak ngerti. Sekarang tuh banyak kita menghafal Quran, tapi dia nggak ngerti dengan apa yang dihafal. Kenapa? Belum belajar. Atau mungkin sekolah belum tahu caranya untuk bisa apa? Bisa bantu mereka itu bisa paham. Kebanyakan itu sekolah-sekolah Islam, SD IT, SMP IT, SMA IT, pesantren tahfiz, itu rata nggak ngerti apa yang dihafalkan. Ya. Karena saya mengalami, saya punya anak pesantren, nggak ngerti. Kenapa? Karena belum tahu caranya, belum belajar caranya. Ya, harapan kami sekali bisa bantu. Untuk apa? Buat kita ngerti. Nah, Allah jamin kemudahannya. Kira-kira begitu. Oke Bu ya, kayak cukup ya? Cukup? Oke, ya. Kenapa Ibu sekalian? Kenapa? Karena ini sekejap pikirannya panjang, kelas dunia. Mau khidmahnya kelas dunia, semua dunia. Itu Mushaf Madinah pakainya semua dunia. Kita nggak pakai Mushaf Indonesia, maka dia Mushaf standar Madinah pakainya. Karena nanti bisa dipindahkan ke bahasa Inggris. Cuma berkurang hijaunya. Berkurang hijaunya. Tapi ada, apa artinya Muhammad? Muhammad, solat. Tapi kalau misalnya akhirah, apa bahasa Inggrisnya akhirah? Resmi. After. Coba lihat. Jauh banget ya. Akhirah, after. Di sini, after sesudah. Artinya sesudah di sini, sesudah di dunia.
Jadi berkurang ini Bu. Berkurang apa ya warna hijaunya. Tapi warna apanya? Warna merahnya nggak berubah sama semuanya. Akan berubah, yang warna hijau berubah, yang warna biru berubah, yang warna hitam lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya. Maka kita sudah siapkan Bu, kita siapkan ini, kita buat dia pakai mushaf yang standar Madinah untuk menggunakannya. Gitu Bu. Oke, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang nggak ya buta warna lah. Apa? Ya. Dengarkan saja. Ada kata yang pasti berbahasa Indonesia. Zalikal kitab. Kitab artinya kitab. Yub min goib. Goib artinya goib. Itu Pak. Apa yang kedua? Yang warna merah dihafalin. Ya, dihafalin gitu. Kalau dihafalin pasti jumpa gitu. Jadi bahkan ke depan itu kita bisa baca Al-Quran yang nggak pakai warna sekejap. Itu bisa. Karena apa? Karena sudah terpola sini di kepala kita. Sudah terpola gitu Pak. Ya, memang dihafal. Dihafal Pak. Cuma kalau mau Buddha memang kita dahulukan mereka yang bisa membedakan warna karena itu saya bilang ke awal. Tapi kalau nggak bisa, kita ajarkan fase berikutnya. Apa? Fase keilmuannya. Fase keilmuannya. Bagaimana grammarnya dipelajari, dan ciri-cirinya itu diajarkan. Dan itu nggak perlu warna. Oke. Oh iya, ada pola garis. Apa nih Bu? Itu bahasa punya dua. Punya vocab, punya grammar. Kalau warna itu membantu untuk arti kata, vocab. Kalau garis itu untuk grammar. Grammar. Ada 4 grammar yang kita pakai yang muncul tiap baris. Yang pertama, ini dia. Roza kena garis hijau. Apa itu garis hijau? Itu adalah past tense. Kata kerja lampau. Yang dalam terjemahan pasti ada kata telah. Kata telah. Jadi kalau roza kena, oh telah. Roza kena warna biru dari kata rezeki. Sudah 2 terpecahkan. Apa? Telah rezeki. Tinggal satu yang gak ketahuan. Siapa pelakunya? Itu dicari sini. Di sini carinya. Cari ketemu apa tuh? Kami telah rezekikan. Ya. Dan itu banyak sekali yang bergaris hijau di Al-Quran sekejap. Jelas ya? Yang kedua apa tuh? Yang garisnya itu merah. Ini present tense. Kata kerja sekarang. Dalam terjemahan nggak pakai telah. Yunfikun nggak pakai telah. Yunfikun infak. Yunfikun pelakunya mereka, berarti mereka infakkan. Gitu caranya. Yukinun, garis merah. Oh nggak pakai telah. Dari kata yakin, kan? Pelakunya siapa? Cari di sini. Apa? Oh mereka yakin. Begitu caranya. Kalau garis biru ini mutakin. Apa ini? Kata pelaku. Pelaku itu pakai orang yang. Mutakin takwa berarti orang yang bertakwa. Cari di sini. Oh ternyata O2. Orang-orang yang bertakwa. Muflihun garis biru. Orang yang. Kan kata pelaku. Cari di sini. Apa? Orang-orang yang beruntung. Begitu Pak kira-kira gambarannya. Jadi kita tuh gak belajar grammarnya. Belum belajar grammar. Tapi hanya dengan lihat warna saja. Langsung bisa pisahkan itu. Oh kalau. Apa tuh kalau. Open net pakai ed itu past tense. Kalau opening itu present apa? Continuous. Itu kira-kira begitu. Tapi pakai garis. Pakai garis. Nanti akan fase berikutnya belajar grammarnya. Tapi untuk awalnya dibantu pakai garis. Sampai sangat detail menerjemahkannya itu. Gitu Pak gambarannya. Oke ya, mungkin cukup Ibu ya. Alhamdulillah semoga bermanfaat hari ini. Dan semoga kita bisa membantu semuanya hafal Al-Quran. Dan nanti akan diatur oleh kawan-kawan di Marwah Center untuk follow up insyaallah ta'ala. Ya. Demikian dari kami. Ya, semoga Allah berikan keberkahan. Dan tetap semangat ya.
Ini sangat mahal. Kenapa mahal? Karena Allah yang pilihkan untuk antum, Mas sekalian. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Sudah tahu informasinya, tinggal menyiapkan diri. Kalau jadi apa? Siapkan diri setiap pekannya seminggu sekali untuk 20 pekan ke depan. Tapi akan bisa merubah hidup kita. Masya Allah. Merubah hidup kita, insya Allah ta'ala. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang sangat luar biasa ya. Mungkin nadanya, iramanya masih terngiang-ngiang nih kayaknya nih. Jangan-jangan ntar sambil masak, gitu ya. Dan insya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu saya ucapkan ahlan wa sahlan pada guru kita, Dr. Hermansyah, yang hari ini mewakili guru kami, pembina kami, Ustazah Erika Suryani Dewi. Kebetulan beliau berhalangan hadir, ya, digantikan saat ini menyimak guru kita, Dr. Hermansyah. Beliau juga termasuk takhusus atau di spesialisasi tafsir. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hari ini ternyata ada kabar gembira. Ya, ada 2 kabar gembira. Yang pertama, karena tadi kita kayaknya banyak berbicara, ya, kemudian dengarkannya secara khusyuk, ya, bahkan sampai ngikut tadi membacakan dengan irama, ya pasti kayaknya capek dan lelah juga. Insya Allah Marwah Muslimah Center pada hari ini, setelah ini kita ada sarapan bersama, ya, biar kumpul kita lebih hangat di bawah, ya. Dan juga mudah-mudahan bisa semakin semangat lagi insya Allah ta'ala. Yang kedua, ada berita gembira juga. Insya Allah tim Marwah Muslimah Center akan memfasilitasi, ya, untuk belajar menafsir atau mengetahui arti kata dari Al-Quran dengan metode sekejap. Dan insya Allah akan diberikan fasilitas beasiswa dari Marwah Muslimah Center untuk 20 kuota. Ya, jadi yang berminat setelah ini langsung menghubungi tim kami, ya, baik di kantor ataupun yang nanti ada di bawah tim kami. Jadi segera, ya, untuk daftarkan 20 peserta insya Allah ta'ala. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kami bawakan. Jangan lupa terus ikuti program-program di Marwah Muslimah Center. Ada kajian muslimah, ada kajian umum buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, dengan salah satunya sama-sama kita gunakan jempol kita yang punya Instagram, ya, untuk klik follow di Instagram Marwah Muslimah Center ataupun di YouTube, ya, di channel YouTube kami ada Marwah Muslimah Center. Dengan mensubscribe, kemudian lihat videonya, kemudian boleh di-share, ya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan dari saya mewakili tim Marwah Muslimah Center. Namun alangkah indahnya pengajian Al-Quran ini semakin kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohonkan izin dari guru kita Al-Ustadz Nur Ihsan Muhammad, ya, Idris LCMAG, untuk membaca doa, Ustadz, agar semakin berkah acara kita pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Bu. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah akhirat kami tempat di mana kami kembali. Tempatkanlah kami di surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Birahmatika ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma yassir lana tadabbur kitabik. Allahumma yassir lana al-amala bi kitabik. Allahumma yassir lana ad-da'wata ila kitabik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mentadaburi kitab-Mu, mengamalkan kitab-Mu, dan mendakwakan kitab-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa kami, guru-guru kami, murid kami, dan orang-orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami. Limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG. Sama-sama Bu, kita ucapkan bersama-sama Bu ya. Saya bilang jazakumullah khairan, kemudian Ibu-ibu ikuti bersama-sama ya. Jazakumullah khairan ustadzuna. 1, 2, 3. Khairan ustadzun. Oke Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini ya tadi 2 berita gembira. Sama-sama nanti setelah ini kita sarapan bersama. Dan yang berminat insya Allah untuk bisa memahami Al-Quran dan diteruskan untuk anak kita, keluarga kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan fasilitas yang kami hadirkan bisa serius ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh buat kami di tim Marwah Muslimah Center. Itu mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku pembawa acara pada hari ini Al-Faqir Muhammad Habibullah dan mewakili tim Marwah Muslimah Center. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kekurangan dalam penjamuan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti akan dibagikan formulir, form ya. Akan dibagikan form dari tim panitia. Sebelum beranjak, mungkin nanti tim panitia sambil dibagikan. Itu mungkin bisa disampaikan? Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah dapat form, nanti sarapan di bawah bersama-sama, insyaallah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.